Shalom, selamat malam saudara-saudara. Judul renungan malam ini adalah yang benar dan yang tidak benar. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon Roh Kudus bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 45, bunyinya demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apakah saudara senang terhadap Allah yang menyatakan perhatian yang sama terhadap orang yang baik dan orang yang jahat? Menurunkan hujan kepada semua orang, memberikan kepada masing-masing usia 70 tahun? Apakah Allah patut dipilih-pilih kasih, paling tidak terhadap mereka yang percaya padanya? Tentu, demikian dalam Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa Ia memberikan kepada kita payung pada saat semua orang lain sekeliling kita basah kuyup. Bukan berarti Ia menyuntikkan kita super antibiotik agar kita tidak sakit dan tidak kedinginan, melainkan Ia menyambut kita di dalam Kristus ke dalam lingkungan kasih karunia-Nya dan memberi kepada kita berkat-berkat-Nya. Allah pengharapan itu pun telah memberikan dunia kekayaan kasih karunia-Nya agar semua boleh mendapat kesempatan itu. Jika saudara mau, sambutlah Yesus Kristus yang mengharapkan pada saudara salah satu tantangan terbesar dunia ini. Allah pun mengharapkan kita untuk menghadapkan orang-orang lain. Tatkala Petrus menganggap seseorang tidak dapat diharapkan lagi, Yesus berkata padanya agar ia mengampuninya 70 kali 7. Kita harus mempunyai pengharapan yang demikian terhadap diri orang-orang lain. Hal itu dibuktikannya terhadap diri Petrus. Itu dinyatakannya ketika menolak untuk mengusir Yudas. Ia mencurahkan kasihnya dengan bebas dan tanpa membeda-bedakan orang. Di dalam Alkitab terdapat banyak pelajaran tentang hubungan antar manusia. Seluruh buku Amsal adalah mengenai hal itu. Lebih separuh surat Paulus membahas tentang masalah-masalah pribadi. Ayat kita untuk hari ini adalah intisari khotbah di atas bukit. Pernyataan Yesus sendiri tentang hubungan manusia satu dengan yang lain. Disitulah dinyatakannya dengan dramatis agar kita mengasihi musuh kita. Tuntutan tersebut sangat menggetarkan kita. Perintah agar kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna terdapat dalam Matius 5 ayat 48 secara khusus berhubungan dengan hal ini. Menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga berarti mengasihi orang-orang yang membenci dan menghina saudara pun, dan berbuat demi kesejahteraan mereka, seperti tindakan Allah terhadap orang yang benar dan yang tidak benar. Saudaraku, Allah mengasihi tanpa pamrih. Pada hakikatnya, untung apakah akan Dia dapat dari kita? Maka kita pun haruslah mengasihi tanpa pamrih. Perintah Yesus itu tidak mudah bagi dunia yang dihancurkan oleh masalah ras, masyarakat, pertikaian internasional. Namun, dapatkah kita mengharapkan suatu perintah yang lebih ringan dari Dia yang telah menyerahkan anaknya demi kita? Allah itu kasih. Sifat alamiahnya adalah memberi. Hidupnya adalah luapan kasihnya yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dikutip dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 68. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh merenungkan lagi firman-Mu.
Terima kasih untuk kasih karunia berkat yang Engkau berikan bagi kami semua. Biarlah kami terus bersyukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih Anakmu yang tunggal sudah mati untuk menebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.